Martial Peak Chapter 2360C. Novel 3436. Gurun wilayah barat telah menjadi tanah iblis dengan ki iblis yang tertinggal di sekitarnya. Kejahatan tumbuh di sini ketika puluhan juta pasukan ras iblis berkumpul di sini dan terus-menerus bergegas menuju kedalaman batas bintang, menyerang dan menjarah, membawa kematian dan pembantaian kemanapun mereka pergi. Di bawah tanah iblis, bahkan langit menjadi abu-abu dan kusam, seolah-olah dunia telah kehilangan vitalitasnya. Dua garis cahaya terbang di langit satu demi satu, menyebabkan pembudidaya di Menrace yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke atas dan menggertakkan gigi mereka saat mereka meraung. Pada akhirnya, Yang Kai tidak memikirkannya terlalu lama. Setelah dikejar dan dilukai oleh Li Wuyi lagi, dalam kemarahannya, dia memutuskan untuk berangkat ke wilayah iblis. Tidak ada tempat baginya di batas bintang lagi. Untuk memasuki wilayah iblis, seseorang harus melewati pintu masuk dunia di atas gurun barat, yang juga merupakan satu-satunya pintu masuk yang menghubungkan dua dunia besar. Sepanjang jalan, ekspresi Yang Kai terus berubah. Ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Di sisi lain, Yu Rumeng tersenyum seperti biasa, tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir sedikit pun tentang wilayah iblis, bahkan menantikannya. Keduanya sangat cepat, tetapi meskipun demikian, mereka masih menarik perhatian banyak master ras iblis saat mereka terbang. Pada awalnya, hanya ada beberapa orang di belakang mereka, tetapi pada akhirnya, ada beberapa ratus raja iblis di belakang mereka, masing-masing memancarkan ki iblis yang menakutkan. Yang Kai memasang ekspresi jijik. Untungnya, pintu masuk ke pintu masuk dunia tidak jauh. Jadi Yang Kai memegang tangan Yu Rumeng dengan erat dan berbisik, "Jangan pisahkan aku nanti. Aku akan mencoba melihat apakah aku bisa langsung bergegas. Jika saya tidak bisa, kami akan memikirkan cara lain." Yu Rumeng meraih tangan Yang Kai dan tersenyum padanya. "Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku." "Serahkan padamu." Yang Kai mengerutkan kening dan berbalik untuk menatapnya. Yu Rumeng berkata, "Percayalah padaku." Yang Kai merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus, terserah kamu." Yu Rumeng terkikik dan memimpin, menyalip Yang Kai dalam sekejap mata dan menariknya ke depan. Pintu masuk ke Two Worlds Passageway sangat penting. Jadi pasukan di Menrace secara alami dijaga ketat di sini. Ada lusinan Raja Iblis yang menjaga pintu masuk dan beberapa Saint setengah menjaganya untuk mencegah batas bintang mengirim tuan mereka untuk menghancurkannya. Raja Iblis dan setengah Saint yang menjaga tempat ini memperhatikan aura Yang Kai dan Yu Rumeng dan melihat ke atas. Banyak dari mereka segera menunjukkan senyum sinis. Yu Rumeng, di sisi lain, membawa Yang Kai ke bawah dan berdiri di depan pintu masuk terowongan. Matanya yang indah menatap sekeliling. Yang Kai berdiri di sampingnya. Matanya tajam dan kaisar ki-nya tidak stabil. Seolah-olah dia siap untuk membunuh kapan saja. Beberapa ratus Raja Iblis yang mengejarnya dan Yu Rumeng akhirnya tiba dan mereka semua mendarat di tanah, mengelilingi mereka berdua dalam sekejap. Banyak dari mereka menatap sosok anggun Yu Rumeng dengan mata penuh nafsu. Di seberang mereka, Raja Iblis besar membawa kapak raksasa berjalan maju. Setiap langkah menyebabkan bumi bergetar. Ketika dia berada 100 meter jauhnya, kapak raksasa yang lebih tinggi dari seorang pria menunjuk ke depan dan menyeringai. "Manusia, apakah kamu mencari kematian?" Aura Raja Iblis ini sangat kuat. Dan meskipun gerakannya tampak agak canggung, dia jelas merupakan eksistensi yang kuat. Terlebih lagi, dia seharusnya menjadi salah satu Raja Iblis terkuat. Begitu suaranya jatuh, Raja Iblis lain di sekitarnya semua tertawa kecil. Sejak pembukaan jalur dua dunia dan invasi ras iblis, tidak ada manusia yang datang ke sini. Jadi kedatangan Yang Kai dan Yu Rumeng membuat kelompok master ras iblis agak bingung. Bertanya-tanya apakah keduanya gila. Yu Rumeng mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan menembakkan aliran cahaya ke arah Raja Iblis. Raja Iblis mengulurkan tangannya dan melirik Yu Rumeng dengan cemberut sebelum memeriksa benda di tangannya. Begitu dia melihat ini, ekspresi Raja Iblis berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yu Rumeng. Mulutnya menganga tak percaya. Yu Rumeng tetap tenang dan tersenyum ringan. Sikap Raja Iblis tiba-tiba berubah 180 derajat.
bahkan menjadi agak takut dan tersanjung saat dia mengangguk dan membungkuk. Tolong tunggu sebentar. Izinkan saya untuk berkonsultasi dengan beberapa setengah Sein. Yuru Meng mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar dia terus maju. Raja Iblis dengan cepat berbalik dan berjalan ke arah tertentu. Sepertinya dia benar-benar pergi untuk bertanya kepada beberapa Half Sein ras iblis yang menjaga tempat ini. Adegan aneh ini membingungkan semua Raja Iblis, menyebabkan mereka saling melirik dengan bingung. Yang Kai juga bingung dan diam-diam mendekati Yuru Meng. Rumeng, apa yang kamu tunjukkan padanya? Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti anjing? Yuru Meng terkikik. Dia awalnya seekor anjing. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jika Raja Iblis yang begitu kuat adalah seekor anjing, dia akan menjadi apa? Yuru Meng berkata, baiklah, jangan banyak bertanya. Kamu akan segera tahu. Yang Kai mengangguk dan memiringkan kepalanya. Saya perhatikan bahwa kamu memiliki rahasia besar pada kamu. Yuru Meng mengedipkan matanya dengan main-main. Hanya wanita dengan rahasia yang cantik. Mau tahu rahasia apa itu? Yang Kai menjawab. Saya akan mendengarkan jika kamu ingin mengatakannya. Yuru Meng menepuk tangan Yang Kai dan berkata, kamu akan segera tahu. Saat mereka berdua berbicara, Raja Iblis yang baru saja pergi kembali dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan cepat tiba di depan Yuru Meng dan dengan hormat menyerahkan sebuah benda padanya. Yang Kai melirik dan menemukan bahwa Raja Iblis memegang token seukuran telapak tangan di tangannya. Tidak diketahui dari bahan apa token ini dibuat. Tetapi warnanya merah tua. Seolah-olah terbuat dari darah segar. Token itu diukir dengan pola seperti hantu yang bengkok. Seolah-olah jiwa yang tersiksa melolong kesakitan. Dengan sekali pandang. Seolah-olah kekuatan gila sedang dilepaskan. Dan suara hantu yang meratap dan serigala yang melolong memenuhi pikirannya. Menyebabkan jiwanya bergetar. Ini seharusnya benda yang Yuru Meng lempar ke Raja Iblis ini. Sebuah tanda. Yuru Meng mengangkat tangannya dan mengambil kembali token itu. Bertanya dengan ringan. Bisakah kita lewat sini? Raja Iblis mengangguk berulang kali. Tentu, tentu. Mengatakan demikian. Dia membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya. Tolong. Yuru Meng menatap lurus ke depan saat dia berjalan melewati Raja Iblis dengan arogan. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kebingungan saat dia mengikuti dari belakang Yuru Meng. Melihat dari Yuru Meng ke Raja Iblis, dia tidak punya cara untuk melampiaskan keraguannya. Menghadapi tatapan Raja Iblis benar-benar menatapnya dengan iri dan bahkan mengacungkan jempolnya. Mulut Yang Kai berkedut. Tidak lama kemudian, Yang Kai dan Yuru Meng memasuki pintu masuk dunia dan menghilang. Baru sekarang Raja Iblis raksasa menghela nafas panjang. Seolah-olah dia baru saja lolos dari bencana. Menyeka keringat dari dahinya dan meringis. Di sisi lain, beberapa ratus Raja Iblis yang mengejar mereka agak bingung. Semuanya bertanya apa yang sedang terjadi. Two World Passageway adalah tempat yang sangat penting. Bagaimana mungkin dua manusia diizinkan masuk? Raja Iblis dengan dingin mendengus. Ini adalah perintah dari beberapa Half Sein. Keberatan apa yang kamu miliki? Kata-kata ini membungkam beberapa ratus Raja Iblis. Karena itu adalah perintah dari Half Sein. Mereka secara alami tidak berani menolak. Tetapi masalah hari ini sangat aneh dan telah menjadi misteri. Dalam kehampaan, Yang Kai dan Yuru Meng berpegangan tangan dan terbang ke depan. Dari jauh, sepertinya ada cahaya yang menuntun mereka berdua ke depan. Tapi meskipun cahaya ini terlihat cukup dekat, sebenarnya cukup jauh. Lagi pula, melintasi dua dunia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tiba-tiba, Divine Sense yang kuat menyapu Yang Kai, menyebabkan dia tegang dan secara naluriah merasakan krisis. Kekuatan Divine Sense ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis biasa. Dan bahkan seorang Half Sein pun tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Sein Demon. Tidak. Itu seperti Demon Sein tetapi lebih dari Divine Sense Kaisar Agung. Dengan satu pemikiran, Yang Kai segera mengerti milik siapa Divine Sense ini. Kaisar Agung Bayangan Malam. Mereka telah lama mendengar bahwa dia menjaga jalur dua dunia. Tetapi mereka tidak mengira dia akan tetap di sini. Beast Martial Great Emperor telah mengatakan bahwa Night Shadow Great Emperor memiliki garis keturunan Demon Rache.
Dan Two World Passageway telah dibuka karena dia menyebabkan orang-orang Star Boundary menderita kerugian besar. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah dibunuh oleh seseorang dari Istana Pembunuh Bayangan. Yang Kai tidak memiliki kesan yang baik sedikit pun tentang Kaisar Agung Bayangan Malam. Menyapu matanya melintasi kegelapan yang dalam. Dia tidak dapat menemukan jejak Kaisar Agung Bayangan Malam. Sens ilahi pihak lain juga telah tersebar tanpa jejak. Yuru Meng jelas juga memperhatikan Divine Sense ini. Tetapi dia tidak mempedulikannya dan hanya terbang ke depan. Cahaya di depan mereka semakin dekat. Dan setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan hisap muncul di depan mereka. Itu adalah kekuatan hisap dari dunia hebat. Dan Yang Kai dan Yuru Meng tidak bisa menahan diri untuk tersedot. Penglihatannya kabur dan dia muncul di dunia lain. Sebelum Yang Kai bisa terbiasa, Divine Sense yang kuat menyapu dari segala arah. Ada Raja Iblis, setengah Saint, dan bahkan Saint Iblis. Ekspresi Yang Kai menjadi serius dan seluruh tubuhnya tampak runtuh seperti macan tutul. Ketika dia melihat ke atas lagi, ekspresinya menjadi lebih serius. Sejauh mata memandang, ada sekumpulan kepala berwarna hitam. Tentara ras iblis telah berkumpul di sini dan terus-menerus menuangkan kekuatan tempur ke batas bintang melalui pintu gerbang antara dua dunia. Lebih jauh lagi, lebih banyak pasukan Demon Rache yang terus-menerus menyerbu. Rasa ilahi yang menyelimuti mereka berdua dengan cepat menghilang. Para Master Demon Rache tampaknya tidak peduli dengan kedatangan mereka sama sekali. Seolah-olah mereka sudah mengharapkan ini. Hanya beberapa Divine Sense Demon Signs yang bertahan di Yang Kai sejenak sebelum dengan cepat menarik diri. Ayo pergi, Yuru Meng memanggil dan terbang ke langit bersama Yang Kai. Baru sekarang Yang Kai punya waktu untuk menyelidiki wilayah iblis. Ini adalah dunia hebat yang berbeda dari batas bintang. Hukum dunia di sini tampaknya agak kacau. Dengan matahari menggantung di langit. Tetapi matahari tampaknya tertutup oleh sesuatu. Membuatnya tampak agak kabur dan keruh. Tanah itu tandus. Dengan sedikit tanaman yang tumbuh di atasnya. Di tanah, ada jurang besar yang membentang ke utara, selatan, timur, dan barat. Seperti pola rumit di punggung kura-kura. Bersambung.